Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang lain juga. Ini Allah yang menciptakan. Dan Allah juga menciptakan daripada keperluan-keperluan manusia. Suasana keadaan pun Allah juga yang menciptakan. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan lapar, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang untuk menghilangkan lapar manusia. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan haus, Allah sudah ciptakan air. Sehingga nanti ketika manusia diturunkan di atas muka bumi, Allah kasih haus, maka sudah ada air. Begitu juga untuk menunaikan keperluan-keperluan yang lain. Rizki ini Allah juga yang ciptakan. Bukan daripada pekerjaan kita, bukan dari perdagangan kita, bukan dari pertanian kita, bukan. Tapi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga yang menciptakan asbab, sebab akibat. Kalau kerja dapat gaji, kalau dagang bisa dapat untung, kalau tani bisa dapat panen, kalau merokok bisa dapat kanker, katanya. Itu orang yang menciptakan rokok itu, pabrik rokok, dia yakinnya betul. Dia tidak tulis pasti menyebabkan kanker, dia tidak bilang pasti. Bisa menyebabkan, bukan pasti menyebabkan. Banyak yang nggak ngerokok pun kena kanker. Yang ngerokok nggak kena kanker. Betul, ya. Hari ini hari mulia, kita yakin kepada asbab, lebih daripada yakin kita kepada Allah bisa menunaikan hajat-hajat kita tanpa asbab. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan asbab ini bukan untuk mengurangi hajat kita kepada Allah. Paham? Asbab ini Allah ciptakan sebagai ujian bagi kita. Silakan buat asbab, tapi jangan yakin kepada asbab. Seseorang yang hajatnya diselesaikan oleh asbab, ini yakinnya bisa terganggu. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam, ini seorang nabi dan diceritakan, ini maksudnya bukan untuk menjelekkan nabi, bukan. Tapi karena dikisahkan kita sampaikan. Ini pelajaran bagi kita. Semua yang ada di Quran, di hadis ini ittiba. Ya. Nabi Musa alaihissalam sakit perut, datang kepada Allah, kalamullah, ya Allah sakit perut, suruh makan daun, ya. Maka ketika sakit perut lagi berubah. Tadinya berhajat kepada Allah, sekarang berhajat kepada daun. Bukan tambah sembuh, tambah mencret. Datang kepada Allah, Allah, saya kemarin ikut, ya, perintah mau makan daun, sembuh, sekarang kok makan daun malah mencret. Dulu kamu berhajat kepada aku, sekarang kamu berhajat kepada daun. Bayangkan, ini seorang nabi. Bagaimana kita? Kalau kita tidak sering membicarakan kebesaran Allah nih, lama-lama yakin susu ini datangnya daripada sapi, madu datangnya daripada kumbang, ya, mutiara datangnya daripada kerang. Padahal nanti di sorga nggak ada sapi tapi ada sungai susu. Dari mana? Apa Allah punya peternakan sapi? Tidak ada. Ya. Di sorga ada sungai madu, nggak ada kumbangnya. Allah tidak berhajat kepada kumbang untuk mendatangkan madu. Ketika manusia di sorga nggak ada lapar, nggak ada haus. Di dunia diberi lapar dan haus. Ini sebagai ujian. Keperluan juga ciptaan Allah. Suasana keadaan ciptaan Allah. Kita mudah terpeleset kepada keyakinan yang salah. Ya. Keyakinan kepada yang sama dengan yang diyakini oleh orang-orang yang tidak beriman. Allah ciptakan dua perkara untuk menunaikan hajat-hajat manusia. Satu adalah hukum hakam Allah, yang kedua adalah asbab. Untuk asbab ini tidak perlu iman.
Sehingga orang-orang yang tidak beriman pun mengerjakan asbab. Orang-orang beriman ini harusnya mengandalkan hukum hakam Allah. Baca Yasin, maka rizki kalian akan dimudahkan pada hari ini. Sehingga yakinnya benar. Hari ini kita baca Yasin, tapi kok kerjanya masih dari jam 7 sampai jam 7 malam. Overtime. Kenapa? Sholat duha juga. Wah, sholat duha nih, datang rizki. Ya. Tapi kerjanya masih ngotot sampai ketinggalan sholat. Apakah janji Allah yang salah? Atau kita yang salah yakinnya? Kita yang salah yakinnya. Muamalah Allah dengan kita ini, ana inda dzoni abdi bi, aku ini tergantung persangkaan hambaku. Kalau kita bersangka dengan asbab baru datang hajat-hajat kita, maka itulah yang terjadi. Jadi kita hari ini mengamalkan agama, tapi yakinnya belum ada. Karena usaha kita tidak kepada usaha iman, usaha yakin. Ya. Allah ciptakan akal, ini akal juga ciptaan Allah. Allah ciptakan iman. Iman ini bertentangan dengan akal. Iman bertentangan dengan akal. Jadi kalau mau dapat iman itu harus menafikan akal. Kalau untuk mendapatkan iman perlu akal, maka profesor S1, S2 yang pandai-pandai ini beriman semua. Itu penemu orang paling pintar itu Albert Einstein. Ya, IQ-nya 200. Ya nggak beriman. Padahal akalnya Masya Allah, IQ-nya 200. Tapi ada seorang sahabat, ya, Aus bin Quraim. Ini IQ-nya pas-pasan saja. Ngitung cuma bisa 10 doang. Di zaman Rasulullah berkisah, nanti ya sepeninggalanku ini kalian akan menduduki satu negara. Kalian akan mendapatkan seorang putri raja naik bagal. Kata dia ini, kalau Aus bin Quraim, ya Rasulullah itu buat saya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya boleh, itu buat kamu boleh. Ya. Dia yakin betul itu. Wah, nanti akan datang itu masa, nanti akan ada satu pendudukan, dan nanti akan ada putri raja yang nanti akan dijadikan ghanimah dia. Dia tunggu. Benar. Sepeninggalan beliau, ketika Khalid bin Walid ini memimpin pasukan, didudukan satu negara, ada itu putri rajanya. Naik keledai. Dia bilang, wah ini ciri-cirinya persis ini. Yakin betul dia. Dia bilang, Khalid, itu bagian saya tuh katanya. Dia bilang, dari mana itu belum dibagi nih ghanimah, kok itu jadi bagian kamu katanya. Kata Rasulullah. Padahal itu dulu waktu disampaikan itu belum wujud, tapi iman dia sampai ke situ. Iman dia sampai. Ya. Dikasih ke dia, ya sudah cari saksi. Ada saksi 2. Ya, sudah betul ini mau dikasih. Karena putri raja, maka mau ditebus. Ditanya, berapa ini kamu mau bebaskan? Saya tebus. Berapa ya? Ya sudah, 1000 dirham enggak? 1000 dirham itu berarti 1000 dirham. Ini putri raja ditebus dengan 1000 dirham. Kalau zaman dulu tuh 1 dirham bisa beli ayam, 1 dinar bisa beli kambing. Gampang, hitungan zaman dulu. Ya kurang lebih sekarang ayam 50.000 lah gitu ya, biar gampang. Jadi kalau 1000 dirham itu 1000 dirham, berarti 50 juta saja. Putri raja ditebus 50 juta. Sahabat-sahabat yang lain bilang, kamu nih bego nih, masa minta tebus cuma 50 juta, kamu minta 1 juta dirham pun dibayar, dia bilang. Kata Aus bin Quraim, apa ada angka lebih besar dari 1000 dirham katanya. Akalnya nggak nyampe, tapi imannya nyampe. Kita beda sama kita. Ya, akal kita nyampe, iman kita nggak nyampe. Ya. Siapa ya di sini yang pernah lihat virus? Ada yang pernah lihat virus? Ada? Nggak ada. Kuman pernah lihat? Tapi yakin?
dengan virus, dengan kuman, yakin. Ya, kata siapa? Kata saintis ada. Bukti-bukti empiris ada. Tapi dengan perkataan Rasulullah nggak percaya. Kata saintis percaya. Kita percaya dengan sains dan teknologi, melebihi iman kita kepada firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Ya, sehingga mudah kita tinggalkan sunnah. Kita hari ini kurang begitu yakin. Jadi hadirin mulia, ya, ini masalah kita ini hari ini, karena kita jarang membicarakan kebesaran Allah. Bapak tahu nggak, Allah Subhanahu Wa Taala nih, ya, menciptakan rambut yang di atas kepala Bapak itu berapa nilai, tahu? Tahu? Saya juga nggak tahu tadinya. Tapi anggota keluarga saya kemarin ada yang implan rambut. Itu dia botak sini, ya, diimplan. Jadi dari belakang kepala dipindahin ke depan. Satu helai rambut itu nilainya 30.000. Kalau kata orang nih, saintis juga nih yang ngomong nih, belum ada orang yang ngitung rambut nih. Coba pernah hitung nggak rambutnya? Katanya setiap kepala manusia itu ada 100.000 rambut. Jadi di atas kepala Bapak ini ada rambut nilainya 3 miliar. Ya, 100.000 kali 30.000. Itu dia tanam 4.000 rambut 120 juta. Bapak bawa 3 miliar setiap hari. Nggak bersyukur kepada Allah. Di sini ada 1.000 orang, berarti 3 triliun rambut nilainya. Di dunia 7 miliar, kali coba berapa? Betapa kayanya Allah. Ya. Hari ini masih berhajat kepada selain Allah. Padahal Allah begitu kaya. Ya. Kita hari ini kurang hajat kita kepada Allah, karena kurang membicarakan kebesaran Allah. Maka penting dibicarakan. Ya. Kita di dunia nih ya, setiap hari jalan-jalan, kita tidak pernah memikirkan dunia ini adalah benda ruang angkasa. Ya. Begitu besar. Berapa kecepatan dunia dalam mengelilingi matahari, Pak? Tahu, Pak? Ya. Kecepatan dunia dalam mengelilingi matahari itu 200.000 km per jam. Jadi orbit bumi itu mengelilingi matahari itu, kalau dibagi per jam itu 200.000 km. Ada manusia bisa ciptakan kendaraan kecepatannya 200.000 km? Nggak ada. Ada getaran, Pak? Nggak ada. Sudah bergerak, berputar lagi. Berapa kecepatan putarnya pada garis ekuator, pada garis khatulistiwa? 1.600 km per jam. Kecepatan putarnya tuh. Jadi matahari setengah jam yang lalu ada di Surabaya, dalam waktu setengah jam saja sudah sampai Jakarta. Ya. Kapal terbang aja kalah. Begitu cepat. Ketika kita taruh air di benda yang berputar, mental nggak, Pak? Bubar. Ada air laut terpencar. Siapa yang meletakkan air laut di lautan tidak bergerak walaupun bumi berputar sekencang itu? Allah. Ya. Namun berdasarkan ilmu pengetahuan itu disebabkan gravitasi, gitu. Belajar di perguruan tinggi, gravitasi yang menyebabkan kita tidak terbang. Ajib. Ya. Nggak ada nama Allah disebut dalam buku ilmu pengetahuan. Nah. Sehingga kata Maulana Sa'ad Damat Barakatuh ini, ilmu sains dan teknologi adalah ilmu yang mempelajari sebab dan akibat, bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena Allah. Kenapa adanya gunung? Oh, gunung terjadi karena ada tekanan magma bumi menekan ke atas, terjadilah gunung. Siapa yang nyuruh magma itu naik ke atas? Allah. Emang bisa sendirian? Gue iseng-iseng mau naik, nggak ada. Ya, Allah. Ya. Tapi kita nggak kesan sama Allah. Kesan sama gunung berapi, ya. Kesan sama macam-macam. Ya.
suruh buat usaha iman, nggak mau. Padahal segala sesuatu di bumi ini tergantung iman. Ya Pak. Kalau nggak ada iman di atas muka bumi ini habis, bumi habis. Rizki kita habis. Gimana nggak mau habis? Malaikatnya saya habis, yang nganterin rizkinya habis, gimana rizki nggak mau habis? Habis. Dengan adanya iman, adanya agama. Dengan wujudnya agama ini, keadaan yang baik akan datang. Cuman kalau mau disambungkan dengan akal ini susah. Siapa Heru? Apa hubungannya nih dunia ini dengan agamanya? Apa hubungannya nih? Gak ada ini hubungannya. Kalau dari ilmu sains dan teknologi ini gak ada. Dunia ini baik kalau tidak ada pandemi, kalau tidak ada krisis ekonomi, kalau tidak ada kelangkaan pangan, kelangkaan energi, dunia baik. Kalau nggak ada agama nggak apa-apa, macam nggak apa-apa. Sehingga pemerintah ini jarang mencanangkan dalam program 5 tahun saya akan membuat agama ini tegak di atas muka bumi. Semua orang Islam sholat di masjid, nggak ada. Ya. Saya pernah pergi ke Morowali, itu dulu bupatinya Ahbab. Ya. Dia bayang tuh ajib. Dia bilang negara itu, dia bilang dasar negara itu bisa ada 2 sebabnya. Kalau nggak ada 2 perkara ini negara bubar. Ya, beliau orang pemerintahan, ya, dipaham. Apa itu? Dia bilang keamanan dan kesejahteraan. So. Jadi kalau di negara ini ada kesejahteraan, tapi nggak ada keamanan, bubar negaranya. Orang punya rumah dicolong, dibunuh, ditancap, nggak ada, bubar agama, nggak ada hukum. Ya, adanya keamanan itu karena hukum bisa ditegak. Jadi keamanan. Ada hukum bagus, tapi rakyatnya lapar semua, bubar juga demonstrasi. Ya. Jadi 2 yang buat negara ini bisa tetap eksis nih 2, ya, keamanan dan kesejahteraan. Dia bilang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan itu. Bagaimana bisa mendapatkan kesejahteraan dan keamanan? Quran kata fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Tuhannya Ka'bahnya. Suruh makmurkan masjid. Kalau kita makmurkan masjid ini, maka Allah akan datangkan, hilangkan lapar kamu dan hilangkan ketakutan kamu. Jadi kalau program memakmurkan masjid itu sebenarnya program melestarikan negara. Ya. Cuman kita program UMM, wah, ya kan. Tapi itu sebenarnya program melestarikan negara. Masjidnya makmur, maka negaranya makmur. Masjidnya sepi daripada jemaah, negaranya susah. Itu beliau sampaikan di Morowali itu dulu belum ada dia jadi bupati itu. Jadi nggak ada orang mau investasi di sana. Padahal di situ ada tempat penghasil nikel terbesar di Indonesia. Dia bilang kalau APBD kami ini, penghasilan daerah kami ini, untuk kami semua, kami paling kaya di Indonesia. Karena sekarang nikel harganya mahal, buat baterai handphone lain-lain, lagi naik daun. Ya. Tapi ketika masjid ini makmur, dia canangkan program memakmurkan masjid, maka orang-orang berbondong-bondong investasi di sana. Ada hubungannya agama ini Pak dengan kesejahteraan? Ya, bukan nggak ada. Kalau rezeki Bapak ini seret-seret, mungkin agama juga seret-seret dalam hidup Bapak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah menetapkan rizki Bapak, ya. Dan cukup Bapak itu tidak bergantung kepada banyaknya rizki, nggak ada. Seorang bergaji 100.000 bisa merasa kaya. Seorang punya uang 10 miliar bisa merasa miskin, bisa merasa cukup. Cukup itu Allah letakkan dalam keberkahan, bukan dalam banyak.
Sehingga kalau sedikit tapi berkah cukup. Banyak tidak berkah tidak cukup. Korun laknatullah alaih. Banyak rezekinya. Ya. Tapi karena agama hilang dalam dirinya, tadinya ustadz ya, pandai Taurat, sepupunya Nabi Musa alaihissalam, meninggalkan agama, sibuk dengan dunia, hilang yakinnya, keberkahannya dicabut. Maka walaupun kekayaan begitu banyak, merasa kurang terus. Diminta sedikit tidak mau kasih. Diminta sedikit ini kasih, nih bagian Allah nggak mau. Ini saya yang menghasilkan. Banyak tapi tidak merasa cukup. Bapak tahu tahun 98 itu UMR Jakarta itu berapa? Tahu? Ada yang tahu? 157.000 Pak. Nanti cek. UMR Jakarta itu 157.000 tahun 98 Pak Harto lengser. Sekarang berapa Pak? 4,5 juta rupiah. Berapa kali lipat Pak? 20 kali lipat saja baru 3 juta. Ya. Berarti sudah hampir 30 kali lipat. UMR Jakarta naik 30 kali lipat dari tahun 98 sampai sekarang. Apakah cukup? Tidak. Masih demonstrasi. Kenapa naiknya cuma 2%? Kenapa naiknya cuma 8%? Demonstrasi. Nggak cukup. Kenapa? Karena tidak wujud agama dalam masyarakat hari ini. Sehingga berapapun tidak akan cukup. 4,5 juta kali 30 kali Pak. Kalau misalnya nih 30 kali 4,5 juta nih, sekarang UMR Jakarta nih 4,5 juta kali 30 kali 120 juta, cukup atau tidak? Tidak akan cukup kalau tidak ada keberkahan. Ini buktinya hari ini. Sekarang sewa kontrakan sudah 1,5 juta. Dulu mah 30.000, 40.000. Ya, makan pakai telur dulu 2.000 perak, 1.000 perak, sekarang 20.000. Tahun 2003 tuh keluar 3 hari 5.000 tuh Pak. Makan 3 kali pakai snack. Yang sudah jadi ahbab tahun dulu tuh, berapa korban? Goceng. 5.000 cukup. Makan 3 kali pakai snack. Sekarang 20.000 aja nggak pakai snack Pak. Nggak berkah. Tapi masih mendingan, belum 30 kali lipat. Harusnya kalau dulu tuh 5.000 kali 30, harusnya sekarang nih keluar 150.000. Tapi kalau dalam dakwah ini ada keberkahan, cuma naik 3 kali lipat, 4 kali lipat saja. Kalau berkah semua cukup Pak. Tapi hari ini kita yakin bahwa Allah letakkan cukup itu pada banyak, sehingga cari banyak. Padahal Allah letakkan cukup itu pada keberkahan. Allah mampu memenuhi seluruh kebutuhan manusia ini atas air dari satu sumur saja cukup. Itu sumur Zam-Zam. Ya. Kalau tidak dikatakan Zam-Zam, kumpul, maka dunia ini tenggelam. Sebab satu sumur di tengah padang pasir, kemarau sepanjang tahun. Cukup. Sedot habis-habisan, tidak akan pernah habis wallahi. Tapi kalau agama tidak ada, tertutup, hilang. Begitu agama ada lagi, wujud lagi. Keberkahannya akan datang. Maka kalau mau hidup cukup, hidupkan agama. Jangan cari banyak. Dalam mencari banyak ini kita meninggalkan takasa-taka agama. Ya. 3 hari belum bisa nih bos, nanti minggu depan. 40 hari nanti bos. Ya. Padahal dengan dia keluar, itu akan datang keberkahan. Ya. Kita susah menghubungkan antara agama dengan pertolongan Allah ini untuk memenuhi hajat-hajat kita ini susah, karena memang perlu iman Pak. Bahkan ciri-ciri iman itu menafikan yang tampak, membenarkan yang gaib. Ya. Maka dalam dakwah ini bicarakan perkara-perkara yang gaib, sehingga yakin kita kepada perkara yang gaib ini bertambah. Ya. Bahkan kalau kita melihat seorang wali Allah nih dikasih karomah, kita nafikan juga. Jangan kesan dengan wali Allah, kesan sama Allah.
Nabi Sulaiman alaihissalam tanya, siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Bilqis ke hadapan saya? Jin Ibrit bilang, nanti sebelum kamu berdiri. Kata Asib bin Barqiyah nih, wali di zaman itu, bilang, sebelum mata kamu berkedip sudah sampai di sini. Ya sudah, kamu saja buat amalan sebelum mata berkedip, itu singgasana Ratu Bilqis sudah ada di hadapan. Apa kata Nabi SAW? Hada min fadli Robi. Ini bukan dari kamu, ini dari Allah. Nafikan ini wali ini. Ya. Kita hari suka kesan dengan orang-orang yang dikasih kewalian. Sebenarnya kita yakinnya jadi salah hari ini. Ya. Kesan dengan amal, kesan dengan Allah. Ya. Santren muridnya banyak, oh kesan ini betul, ini sedikit, ini nggak betul ini. Jangan kesan. Nabi Sulaiman alaihissalam itu nafikan. Nabi Musa alaihissalam itu umatnya itu mudah meninggalkan agama karena terkesannya dengan Nabi Musanya, bukan kesan dengan amalan Nabi Musa. Oh ini bisa membelah lautan, oh ini bisa mengeluarkan air dari batu, oh ini bisa mengeluarkan makanan daripada langit. Kesan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, semua menyembah lembu emasnya Samiri. Ya. Di zaman Maulana Ilyas, ya, Mufti Zainal Abidin datang bawa orang-orang ke Nizamuddin. Minta doa nih sama Maulana Ilyas, wali nih. Minta doa sama dia wali. Dimarahin sama Maulana Ilyas. Kamu nih bawa orang ke sini nih. Nanti orang kesan kepada saya, kesan kepada amalan. Jangan kesan kepada orang. Kesan kepada amalan. Ya. Rasulullah SAW itu bisa doa buat umatnya, tapi Rasulullah mengajarkan amal kepada umatnya. Itu Auf bin Malik, seorang sahabat. Dia datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anak saya ini tadi bertempur sama kamu, perang sama kamu, kok dia belum balik nih? Jangan-jangan dia ditahan oleh pihak musuh. Bisa saja Rasulullah, sebentar ya, saya doakan sebentar. Bisa. Apa sulitnya bagi Rasulullah? Mudah. Tapi Rasulullah mengajarkan, kamu zikirkan nih, la haula wala quwata illa billah. Zikirkan ini sebanyak-banyaknya. Buat amalan ini. Maka sampai di rumah, tanya, apa kata Rasulullah mengenai anak kita si Malik itu? Kata Rasulullah, kita disuruh zikirkan sebanyak-banyaknya. La haula wala quwata illa billah. Ya udah, yuk. Maha benar Rasulullah nih, ayo kita betul nih, perkataan nggak mungkin salah, ayo kita amalkan. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa. Ya. Tengah malam pintu rumahnya diketuk. Ternyata Auf bin Malik pulang. Bukan hanya pulang, bawa kambing domba banyak betul. Ya. Ditanya, kamu gimana nih? Kan kamu di mana? Saya di Mekah tadi. Mekah kan jauh sekali, dia bilang. Kok bisa sampai Madinah? Nggak tahu, dia bilang. Saya tadi diikat oleh rantai itu. Saya mau lepaskan susah sekali, tapi kok tiba-tiba kok jadi mudah terlepas. Udah gitu, itu domba-domba, kambing-kambing ikut sama saya. Saya serasa terbang dibawa oleh malaikat ke sini. Bisa Pak, dicerna oleh akal. Bisa. Hubungan la haula wala quwata illa billah dengan lepas daripada rantai, bawa domba-domba dari Mekah sampai Madinah sampai dalam waktu sebentar saja. Kita paham semua doanya, cuman yakinnya beda. Ini masalah kita nih, masalah yakin kita yang beda dengan sahabat. Makanya belum wujud. Ya, janji-janji Allah ini belum wujud pada diri kita ini. Padahal janji Allah itu tidak mungkin bohong. Ya, pasti. Sekarang umat Islam nih merasa, bagaimana ini caranya nih umat Islam kok tidak bisa memimpin negara nih? Ya, bagaimana kita harus mendirikan nih kekhalifahan nih baru keren? Ya, bagus ini. Bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita bikin gerakan-gerakan partai-partai segala macam ini bagus? Ya. Ada Pak perintah Allah. Ya, di Quran, di hadis, kalau mau berkuasa ini, kamu bikin partai, bikin gerakan, front apa segala macam, ada Pak.
Ada nggak? Nggak ada kok kita bikin. Kenapa kita bikin? Ya. Dan kita yakini lagi. Kita yakini. Adalah apa perintah Allah? Wadulah ladina amanu minkum wa amila solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Itu perintah Allah. Bahwa Allah ini berjanji, Allah ini sungguh-sungguh nih, Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian, ya, dan mengerjakan amal soleh, bahwa sungguh-sungguh Allah akan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi. Syaratnya apa, Pak? Iman, amal soleh. Nggak ada yang lain, iman, amal soleh. Tapi kita mengerjakan yang lain, tidak mau mengerjakan yang itu. Bagaimana? Lalu apakah akan wujud janji Allah? Enggak ada. Sebenarnya bapak-bapak ini membuat usaha sekarang ini adalah sebenarnya usaha kekhalifahan. Karena mengusahakan iman dan amal soleh di tengah umat. Dan sebenarnya pun sudah wujud, hadirin mulia. Cuman bukan dalam kekhalifahan zahir, dalam kekhalifahan amal. Ya. Di dunia ini sudah ada, Pak, sudah ada. Di mana tempatnya sekarang? Ya di Nizamuddin. Tahun 27 kekhalifahan zahir hilang. Ya, Kemal Atatürk menjadikan Turki sebagai negara nasionalis. Selesai, tidak ada kekhalifahan di atas muka bumi gitu kan. Tahun 27. Nggak lama kemudian di Nizamuddin, Maulana Ilyas rahmatullahi alaih mulai menghidupkan usaha dakwah di Nizamuddin. 15 tahun kemudian, dalam istimewa pertama sudah hadir itu 25.000 orang. Mulai. Bapak cari sekarang sebuah amal di mana-mana di seluruh dunia sama, atas satu komando. Ya ini saja. Bayarnya sama, ya, amalnya sama, tertibnya sama, ini saja. Ya. Itu Bay Wahab di mana? Di Pakistan. Ada orang lulusan Amerika. Dia bilang ini bagus sekali, Masya Allah, luar biasa. Tapi bagusnya kita perlu masukkan manajemen modern di Rewin supaya lebih bagus. Kata Bay Wahab, boleh. Coba kamu terapkan manajemen modern yang mana orang mau tinggalkan istrinya, anaknya nggak dibayar lagi. Coba terapkan manajemen modern, bisa nggak? Nggak bisa. Karena ini usaha nubuah, Pak. Ini bukan usaha hukumat, ini usaha nubuah. Ya. Rasulullah ketika mendirikan kekhalifahan pertama itu usaha nubuah, bukan hukum. Nanti di belakangan itu baru jadi hukum. Awalnya itu nubuah, dakwah. Dengan dakwah ini, dengan usaha dakwahnya akan bangkit. Dan agama ini tidak berhajat kepada kekuasaan, tidak berhajat kepada partai, tidak berhajat kepada penang pemilu, tidak berhajat kepada apapun. Hanya berhajat kepada Allah saja. Ya. Makanya bapak-bapak ini perlu pergi ke negeri-negeri jauh. Perlu untuk lihat bagaimana Islam bisa berkembang tanpa kekuasaan, tanpa partai, tanpa gerakan macam-macam, tapi bisa berkembang. Saya ke Inggris 2 kali, 2010 sama 2019. Saya ke sana belum jumpa dengan partai Islam, nggak ada. Gerakan Islam nggak ada. Yang ada ya usaha dakwah dan tablik ini saja. Nggak ada. Partai Islam nggak ada. Tapi 9 orang Islam jadi wali kota di kota-kota Inggris. Coba cari, apa usahanya? Kok bisa 9 orang Islam jadi wali kota di kota-kota di Inggris? Di London, di Luton, di Birmingham. Alhamdulillah kami pernah ke sana, di Blackburn. Ya. Dari mana? Allah tidak berhajat, Pak, kepada yang lain-lain untuk mengangkat orang Islam ini, nggak berhajat. Hidupkan agama, maka Allah akan tingkatkan kalian menjadi orang-orang yang berkuasa di atas muka bumi. Hidupkan agama saja. Ajib. Ya. Tahun 60-an itu, Pak, itu belum ada masjid di Inggris. Saya pernah disuruh takrir di masjid di Inggris. Jadi kalau di Inggris itu sebelum khotbah Jumat ada takrir, kayak kita bayan begini. Takrirnya pakai bahasa Inggris, boleh.
Nanti pas pas khutbah pakai bahasa Arab. Ya. Ada orang tua duduk panggil saya. Setelah saya takrir gitu, dia bilang, kamu tahu nggak? Dulu tahun 60-an saya kesini ini belum ada sholat Jumat di Inggris. Ya. Yang benar, iya. Orang Inggris sholat Jumatnya hari Minggu katanya. Wih, dari mana sholat Jumat hari Minggu? Saya bilang. Ini aneh. Dia bilang dulu nggak ada masjid di Inggris, saya bilang. Jadi kami itu kalau mau sholat Jumat, ya jumpa-jumpa itu ya hari Minggu kami libur, kumpul-kumpul ya. Nanti ada ustadz ngasih tausiah ya. Nanti kami sholat duhur bareng-bareng, habis itu makan-makan pulang. Itulah sholat Jumat orang Inggris dulu katanya. Belum ada masjid. Sekarang ada 3.000 masjid Pak di Inggris. Ya. Dari mana? Apa usahanya? Dakwah. Yang lebih ajib lagi nih, usaha dakwah ini tidak berhajat juga kepada bangunan masjid juga nih, ajib. Ya. Tadi saya sampaikan saudara dari teman-teman kita dari Bali. Di Bali belum ada markas. Saya bilang jangan kesan sama bangunan masjid. Bikin tempat dengan amalan dakwah itu jadi markas. Di Inggris tuh kami masuk di satu kota, kasih alamat. Oh ini alamatnya nih. Kok nggak ada tulisan masjid? Mana tulisannya ada gambar 9 lonceng, 9 bells. Ada logo bir lagi. Saya bilang, ajib ini. Bagaimana ini kok logo bir ini masjidnya? Masuk ke dalam, ternyata betul di dalamnya masjid, ada mimbar, ada saf-saf, ya. Saya tanya sama takmir masjidnya, itu kenapa itu yang luar itu masih ada di situ? Saya bilang, nggak apa-apa, dia bilang, ini bar historis katanya. Kalau kami hapus nanti orang Inggris marah sama kami. Nggak apa-apa, di luarnya bar, tapi di dalamnya masjid, nggak penting. Jangan kesan, nggak kesan. Ya. Kesan sama amal saja, amal saja. Ya. Dengan dakwah ini akan selesai segala persoalan. Sahabat itu nggak ada yang S1, S2, S3, nggak ada. Ya. Dia nggak yakin itu. Kalau 1.000 orang lawan 313 yang 1.000 menang, nggak yakin dia. Dia yakinnya yang menang itu yang ditolong oleh Allah. Dia yakinnya begitu. Maka nggak ada yang pulang. Ada yang bawa kayu, ya Rasulullah. Ini mau perang pakai kayu gimana Rasulullah? Sini doain, jadi pedang. Ukasyah tuh ya, kayu jadi pedang. Coba Bapak cari teknologi ya. Mungkin di Amerika, di Inggris, di mana-mana bisa ngerubah kayu jadi besi, coba cari. Bisa jadi orang kaya Bapak. Ini kok kayu jadi besi, gimana caranya nih? Ya dari Allah. Allah tidak berhajat kepada metalurgi, tidak berhajat kepada sebab akibat. Kalau Allah mau jadikan kayu jadi besi, apa sulitnya? Cairan aja bisa jadi manusia, bisa jadi telur, bisa jadi macam-macam. Apa sulitnya bagi Allah? Nggak ada kesulitan. Kita hari ini yakinnya sama sebab dan akibat aja terus. Ya. Keluar jalan Allah Pak nih, keluar jalan Allah, bina iman kita nih, bentuk iman kita hari-hari ngomong kebesaran Allah nih. Sehingga nanti nih kita nggak yakin lagi nih, ya sakit karena virus, bohong, sakit karena Allah, sembuh karena Allah, kaya karena Allah, miskin karena Allah, semua karena Allah. Nggak ada. Ya. Kita hari ini kurang bicara kebesaran Allah. Dulu tuh kalau malam markas tuh di jalan-jalan tuh orang naik angkot, naik apa tuh, di dalam bicara kebesaran Allah. Sekarang ahbab di angkot buka handphone. Nah, dakwah di handphone. Ini ada hadis sampaikan. Ya. Merasa sudah dakwah dengan mengirim satu hadis ke temannya di grup. Kata mulai saat itu kalau dakwah nubuah ditinggalkan, dakwah batil akan datang. Ya. Jadi kalau dakwah itu bukan hasil Pak, dakwah itu cara. Dakwah itu cara. Ya. Jadi walaupun kelihatannya kampungan, tapi ini cara yang benar, maka kita buat. Ya. Saya pernah ke Perancis tuh, ketemu sama orang duta besar di Perancis. Kok cara Bapak dakwah ini masih kampungan ya?
Saya bilang, kenapa Pak? Iya kan sekarang sudah ada internet, sudah ada TV, sudah ada macam-macam radio, ya. Ngapain mau dakwah sama orang Islam datang-datang ke Perancis ini? Pakai dong itu, ya. Televisi, internet, YouTube, wah keren. Bikin macam-macam sekarang konten agama, oh keren. Follower 5 juta, wih mantep. Ya. Tinggalkan itu dakwah kampungan. Ya. Coba saya tanya Bapak, ada nggak pernah dengar kabar orang habis nonton TV masuk Islam? Satu negara pernah Pak? Satu kampung deh, jangan satu negara, satu kampung. Habis lihat konten YouTube, wah langsung masuk Islam nih satu kampung, subhanallah. Nggak ada Pak. Tapi dengan asbab cara kampungan ini bernegeri-negeri masuk Islam. Ya. Saya pernah masuk di satu masjid. Bilang Bapak mau dakwah gimana pakai baju komprot begitu. Ini dibilang baju komprot nih. Pakai dong yang keren, pakai jas aja. Rasulullah dulu pakai baju komprot menguasai dunia. Nah. Kita hari ini meninggalkan sunnah baginda Rasulullah kayak biasa-biasa aja. Nah. Yang penting tutup aurat. Kalau sekedar menutup aurat, baju orang yang tidak beriman juga nutup aurat. Nah. Kita pakai ini karena sunnah. Yang membedakan orang Islam bukan dengan orang bukan Islam ya pada sunnah. Ya. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan di atas muka bumi ini, belum ada nama Muhammad. Di seluruh alam semesta ini belum ada nama Muhammad, belum ada. Nama Muhammad ini khusus untuk Rasulullah. Artinya orang yang terpuji. Ya, yang terpuji. Allah yang maha terpuji mengatakan Rasulullah terpuji. Kira-kira bagaimana kira-kira? Allah yang maha terpuji mengatakan Rasulullah ini terpuji. Kira-kira gimana terpujinya Rasulullah? Kok nggak mau ikut? Ya. Hari ini kita mudah meninggalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Nggak apa-apa, kan itu hanya sunnah. Sahabat mengamalkan sunnah karena itu sunnah, kita meninggalkan sunnah kan itu cuman sunnah. Itu bedanya kita sama sahabat. Kata Maulana Sa'ad, ada orang, dia datang ke hutan, datang kepada pemilik hutan. Dia bilang, bos, boleh minta kayu nggak? Dikit. Untuk apa katanya? Ini nih saya punya kampak nih tapi nggak ada gagangnya, boleh nggak minta kayu dikit? Ya boleh lah. Maka kasih kayu dijadikan kampak, satu hutan ditebang habis sama dia. Satu hutan habis ditebang sama dia. Begitulah kita di umat Islam sekarang. Satu sunnah aja dikit nggak apa-apa tinggalkan. Nah, satu sunnah dibantai, habis seluruh sunnah. Ya. Apa yang paling banyak ditinggal oleh umat ini dakwah nubuah ini hari ini. Ini paling banyak ditinggal. Kita merasa dakwah dengan cara-cara yang lain itu lebih keren daripada dakwah dengan cara ini. Ya. Sehingga males itu ikut orang-orang begitu tuh, ngapain lu dakwah nggak keren, nggak ada followernya. Gak bikin konten kagak laku katanya, apaan ya. Nggak ada, nggak keren. Padahal ini yang keren Pak, sumpah ini yang keren. Karena ikut Rasulullah ini yang keren. Kata siapa? Kata Allah. Kata Allah ini yang keren. Semua orang bilang ini nggak keren, tapi kata Allah keren, ini keren Pak. Semua orang bilang ini, ya ini nggak keren, tapi Allah bilang keren, ini keren. Ini yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita kalau ada kira-kira wanita cantik idaman kita, dia bilang, Mas, kalau kamu mencintai aku, wede, kita ditembak oleh perempuan nih, gimana kira-kira perasaan kita? Hah? Mas, kalau Mas cinta sama aku nih, ya, beliin martabak, weh, satu gerobak kita beli Pak. Ya, ini cantik keren. Ya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang maha keren mengatakan kalau kamu cinta kepada aku, kul in kuntum tuhibunallah, kalau kamu cinta kepada aku kata Allah. Hah? Gimana kira-kira? Hah? Syaratnya apa? Buktinya apa kalau kamu cinta sama aku? Ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah.
maka aku akan ampuni kamu, ampuni dosa-dosa kamu, dan aku yang maha penyayang lagi maha pengampun. Kok masih nggak mau ikut? Ikut 100%, Pak. Yang paling susah diikuti itu dakwahnya, Pak. Yang paling susah itu dakwahnya. Kalau pakai topi ya sekarang hampir semua orang sudah pakai kopiah ya. Suruh ikut dakwahnya coba. Nggak dibayar, diomelin, diusir. Ya. Udah nggak dibayar, diusir lagi. Ya Allah, gimana nih dakwah nih, nggak keren banget nih. Tapi ini yang benar. Maka kita terus buat, Pak. Kita buat terus. Jadi kalau kita dakwah ini bukan kabiliyat tapi qobuliyat. Bukan kebisaan, tapi penerimaan daripada Allah. Dan qobuliyat itu hanya datang dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Banyak orang yang jago ceramah, jago macam-macam, ya, ketinggalan sholat biasa aja. Nggak pakai siwak, lupa wudhu, biasa aja. Ya. Ada orang direwin, ya, itu nangis, dia nangis. Ya. Lalu Maulana Jamsik ini rahmatullahi alaih, dia lihat, ini kenapa nih orang kok nangis? Dia ulama nih, Maulana nih. Dia bilang, kenapa kamu nangis? Tadi saya wudhu, sholat, lupa pakai siwak katanya. Ih, gak pakai siwak aja kamu nangis. Iya, itu 70 kali sholat saya itu. Ya, keren. Ini ulama gak pakai siwak biasa-biasa aja. Ini sekarang pun nih ahbab gak pakai siwak, nangis dia. Keren. Ya. Jadi memang syaratnya iman itu, Pak, mujahadah, Pak. Ya, bukan ilmu, mujahadah. Kalau syaratnya iman ilmu itu, iblis paling beriman. Ilmunya tinggi iblis. Jumpa dengan Allah, lihat sorga, lihat neraka. Ya. Syaratnya iman itu mujahadah. Mujahadah. Jadi kalau asbabnya tadi itu ya gaji, kerja. Asbabnya panen, tani. Asbabnya untung, dagang. Asbabnya hidayah, itu mujahadah. Nggak ada cara lain, nggak ada. Mujahadah. Kalau ada pasti dikasih Rasulullah SAW. Ya, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Lanahdiyanahum bukan lanahdiyabihim. Bukan kepada mereka, tapi kepada kamu diberikan hidayah. Orang dapat hidayah terserah Allah, tapi kepada kamu pasti diberikan hidayah. Nah, itu kami pernah datang ke rumah Pak Gitorolis almarhum rahmatullahi alaih. Ketika itu saya datang dengan Kiai Halim. Mungkin orang-orang baru nggak kenal Kiai Halim. Kiai Halim dulu syuro kita, ya, dari Seragen. Dia datang ke sana menjenguk Pak Gitorolis. Dia bilang, Pak Kiai, kita nih setiap hari jualan iman, ngomong-ngomong iman. Kita sudah punya iman belum sini katanya. Kata Pak Kiai, orang kalau jualan tahu pasti punya tahu katanya. Bapak kalau jualan iman, insya Allah punya iman, Pak. Ya, dengan mujahadah keluar jalan Allah 4 bulan gitu, akan datang iman. Nggak usah diminta, akan datang sendiri. Nggak usah diharap-harapkan, akan datang sendiri. Sehingga Maulana Inalul Hasan tuh dalam pertemuan orang-orang lama, dia terkenal tuh kalau bayang pendek-pendek aja, nggak berat panjang. Dia kasih target, ya, musyawarah. Dia bilang, kalian ini berhajat kepada sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Allah, tapi kalian tidak berhajat kepada yang pasti akan diberikan oleh Allah, walaupun kalian tidak berhajat kepadanya. Orang bingung, apa ini? Diulang lagi. Kalian ini berhajat kepada sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Allah, tapi tidak berhajat kepada yang akan pasti diberikan oleh Allah, walaupun kalian tidak berhajat kepadanya. Ulang 3 kali. Orang masih bingung. Baru dibacakan ayat waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Jadi tidak ada janji Allah kepada orang, tapi yang kepada buat dakwah ini akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak inilah wali-wali hakiki. Ya. Wali-wali hakiki. Kalau orang terbang itu biasa aja. Ya, burung aja bisa terbang. Sufyan As-Tsauri bilang, "Wah, kamu hebat nih, bisa jalan di atas air." Dia bilang. Apa hebatnya? Burung bangkai aja bisa terbang, dia bilang. Ya, burung bangkai aja bisa terbang. Apa hebatnya orang bisa terbang? Nggak ada hebatnya.
Ya. Tapi bapak-bapak ini wali-wali hakiki ini karena membawa orang dari kerak-kerak neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi udah di neraka yang paling dalam, tiba-tiba pakai sorban, bisa bayan, keren, sholat 5 waktu berjamaah, tahajud, nangis. Ini orang hebat. Ya. Ini wali hati. Inilah nabi-nabi begitu. Ya. Nabi-nabi ya kerjanya itu aja. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kita ini untuk menjadi khalifah. Ya. Ini jailun fil ardi khalifah. Ciptakan manusia ini untuk menjadi khalifah. Siapa kira-kira khalifah terbaik, Pak? Khalifah ini artinya wakil Allah. Siapa kira-kira wakil Allah yang terbaik? Ya Rasulullah. Nggak ada wakil Allah yang lebih baik daripada Rasulullah. Setelah Rasulullah siapa, Pak? Ya seluruh nabi. Setelah seluruh nabi siapa? Ya sahabat. Setelah sahabat siapa? Ya bapak-bapak ini semua. Yang korban harta diri untuk menyelamatkan akhirat orang-orang lain. Ya. Apa kerja para nabi? Ya dakwah. Mau jadi khalifah terbaik, ya dakwah. Buat usaha ini sesuai arahan. Ya. Bukan sesuai pikiran kita, bukan. Istimaiyah. Kerja ini kerja istimaiyah. Kalau tidak istimaiyah ini bahaya. Di zaman Rasulullah ada seorang bernama Kusman. Ya. Orang bilang, wah bertempurnya canggih, keren, ini ahli surga. Kata Rasulullah, ini ahli neraka. Kenapa? Dia terluka. Dia bilang, kamu bertempur hebat sekali nih, Masya Allah, canggih nih. Ya. Kenapa kamu bertempur begitu hebat? Oh, saya bertempur ini membela kaum saya. Ya. Ini cuman selisih, ada khilafiyah dalam fikir saja. Satu fikir mau perang ini membela agama Allah, satu membela kaum. Cuma beda dikit aja nih. Satu membela kaum, satu membela agama. Yang satu masuk neraka, satu masuk surga. Padahal perangnya sama Rasulullah, keluarnya bersama Rasulullah. Kita hari ini sosokan mau keluar lain-lain, ya. Jangan, Pak. Ikut arahan ini, Pak. Ya. Hubungkan diri kita ini pada 6 musyawarah ini, jangan sampai terlepas. Musyawarah mahala kita, musyawarah halakah kita, musyawarah markas daerah kita, musyawarah provinsi kita, musyawarah markas Indonesia di Kebonjeruk, musyawarah Nizamuddin. Jangan sampai kita terlepas nih dari salah satu nih musyawarah. Sok-sokan lepas, hilang hidayahnya. Banyak orang lebih hebat dari bapak-bapak yang lepas, hilang hidayah. Ya, itu kotoran manusia, Pak. Karena ada dalam perutnya astronot, nyampe ke bulan, Pak. Ya, kotoran manusia dalam perut astronot nyampe ke bulan. Ya. Kita ini mungkin dulu kerak-kerak nih ada di emper-emper neraka nih, tapi dalam istimaiyat Nizamuddin insya Allah akan sampai ke surganya Allah. Ya. Tapi cincin berlian nih, cincin hebat bagus, terlepas daripada tangan Nabi, diambil jin ditelen di lautan sama ikan. Itu kisah Nabi Sulaiman. Pernah dengar itu, Pak? Nabi Sulaiman punya cincin. Ya. Itu terlepas, diambil sama jin-jin, nyamar jadi Nabi Sulaiman. Maka dia merintah macam-macam, nih orang diperintah. Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, bilang, mana cincin saya? Kamu siapa? Tadi udah ada itu Nabi Sulaiman itu. Nggak ada orang percaya sama Nabi Sulaiman karena dia nggak pakai cincin lagi. Itu cincinnya copot, padahal bagus dari tangan Nabi, diambil sama jin. Singkat kata, lama-lama ketahuan, dicemplungin ke laut, ditelan oleh ikan. Baru ketemu apabila Nabi Sulaiman lagi, dipakai lagi. Ini maksudnya adalah kita ini jangan sosokan melepas daripada usaha Islamiyah dakwah ini, jangan. Ya. Banyak yang lebih hebat daripada kita ini, kemana sekarang ini? Nggak ada. Ikut saja arahan ini, selamat insya Allah. Ya. Nah, arahan yang baru nih sekarang, Pak, arahan terbaru nih, ya, orang-orang yang sudah IPB segera negeri jauh. Segera negeri jauh. Alhamdulillah sekarang setiap hari nih kita nih mengeluarkan jemaah negeri jauh nih dari markas nih, subhanallah. Ada jemaah pulang dari Kolombia kemarin mengislamkan ratusan orang. Ya.
Jemaah dikirim ke Ukraina, jemaah dikirim, wah hebat, Masya Allah, luar biasa gitu. Indonesia nih ya, Masya Allah gitu loh. Kalau lihat dari zohirnya ini, negaranya mungkin nggak sekaya Amerika, nggak sekaya Inggris, tapi kita ada di mana-mana ini. Kita kirim ke Ethiopia, ke Somalia, ke Nigeria, ke Mosambik nih, Masya Allah. Ya. Dulu kita nggak ada yang mau ke Afrika. Ini asbab pandemi sekarang Afrika dapat hidayah nih, kita kirim jemaah ke sana terus. Ya, ada manfaatnya Pak. Ada manfaat nih pandemi ini. Jangan bilang nggak ada manfaat, ada manfaatnya. Dulu Afrika nggak jadi pindah jemaah aja. Sekarang mau pindah kemana ente? Ya sudah Afrika. Ya. Alhamdulillah. Ya, yang sudah negeri jauh Pak, boleh nih Pak. Ya, nih pergi nih negeri jauh nih, boleh taskil nih. Ya. Bapak sekalian silakan yang sudah IPB berdiri.